السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين وزمرة الصالحين sidang jamaah Id rahimakumullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini kita merasa berbahagia, amat sangat berbahagia. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga bersedih karena untuk kedua kalinya Ramadan kita lewati di musim pandemi COVID-19. Pada saat yang sama kita juga bersedih karena ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita menyambut Ramadan, tapi hari ini mau tidak mau kita harus melepaskan atau dilepaskan kepergiannya oleh Ramadan. Peristiwa ini berulang setiap tahun. Jika hari ini kita berumur 40 tahun, maka minimal sudah 30 kali kita berRamadan. Hari ini jika kita 50 tahun, maka kurang lebih 40 tahun kita telah berRamadan. Jika hari ini kita 60 tahun, kurang lebih 50 tahun kita berRamadan. Tapi dari Ramadan ke Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Bahkan sejarah telah mencatat, tidak usah jauh-jauh ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Ramadan inilah yang mengokohkan, menguatkan, menjadi spirit untuk the founding fathers negeri ini. Para pendiri, proklamator,
para ulama, para cendekiawan, para kiai, para mujahidin, pemilik mayoritas saham di negeri ini, dengan rela mengorbankan 7 kata demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dikokohkan kembali oleh seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Nathir. Tapi apa yang terjadi hari ini sidang jamaah rahimakumullah? Umat Islam yang mayoritas di negeri ini, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara yang berlandaskan kepada Pancasila, coba-coba dikoyak, coba-coba ditata ulang oleh kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan sekejap, kepentingan-kepentingan sebentar, oleh segelompok oligarki, oleh orang yang selama ini memanfaatkan kekayaan alam negeri ini, mengeruk kekayaan alam negeri ini, tapi bukan untuk kesejahteraan negeri ini. Sadarkah kita sidang jamaah rahimakumullah? Sadarkah kita kaum muslimin, dari Ramadan ke Ramadan, dari waktu ke waktu, bahkan Ramadan diantaranya yang menyelamatkan negeri ini? Kalau hari ini kita jujur, dan harus jujur kita akui, salah seorang anggota DPR Komisi 11 menyatakan dengan jujur kepada kami bahwa apabila dibiarkan negara ini berlangsung, tidak akan bertahan lama, 1 bulan, 1,5 bulan akan datang, akan goyang sidang jamaah rahimakumullah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Ramadan dihadirkan kembali oleh Allah, Ramadan dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah hati-hati orang beriman, di tengah hati-hati kaum muslimin, sehingga semangat itu masih ada. Semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah, semangat untuk berwakaf tanpa perlu komando, tanpa perlu kepres, tanpa perlu permen, tanpa perlu peraturan apapun. Kenapa? Karena peraturan Allah jauh lebih tinggi. Dan itulah yang menggugah kita. Kita rela keluarkan harta kita, kita rela bersihkan harta kita, karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah, kita telah menunaikan kewajiban kita melaksanakan siam Ramadan. Kita telah melaksanakan tatawu dan sunnah dengan lengkap dan maksimal insya Allah. Kita kumandangkan sejak semalam ketika matahari terbenam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa bukan alhamdulillah? Kenapa bukan syukur kepada Allah, tapi kita bertakbir kepada Allah? Takbir adalah ledakan kesyukuran dari orang yang bertauhid, orang yang berakidah, orang yang ada di dalamnya dadanya ada iman yang membara. Bukan ucapan-ucapan lainnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sebagai bentuk rasa syukur yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya sebagai ledakan kesyukuran, karena kita merasa telah diselamatkan kembali oleh Allah, kita merasa telah diberikan suntikan kembali oleh Allah, kita telah diberi energi kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, energi itu tidak akan berfaedah apa-apa, tidak akan berguna apa-apa jika kita masih saja belum ada kepedulian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang dan jelas menyebutkan, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapapun yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan dari golongan kaum muslimin. Kalaulah kepada orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim, kalaulah kepada orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin disebut oleh Al-Quran sebagai pendusta agama, bagaimana pula sebutannya jika yang tidak peduli ada keselamatan keyakinannya? Jika ketidakpedulian kita adalah persoalan akidah, persoalan yang paling mendasar, persoalan yang paling utama, persoalan yang besok kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan dimanapun, bahwa yang harga mati itu bukan NKRI. NKRI adalah harga hidup kita. Selama kita hidup, insya Allah
dengan iman di dada kita, dengan keyakinan kita, dengan keislaman kita, dengan akidah kita, kita pertahankan NKRI. Siapapun yang merongrong NKRI, dan itu sudah terbukti. 50 tahun lebih yang lalu, Dr. Muhammad Nasir, Ketua Umum Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dikenal sebagai Bapak Integrasi Bangsa, yang hari ini tidak masuk namanya dalam catatan sejarah Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengobar semangat jihad, resolusi jihad, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak ada namanya dalam sejarah Indonesia. Masihkah kita diam? Masihkah kita menganggap ini hal biasa? Masihkah kita menganggap ini bukan kesengajaan? Tidak, sama sekali tidak. Ada agenda besar yang terselubung, ada perubahan yang diinginkan. Dan perubahan itu bukan perubahan yang esensial, perubahan yang sesungguhnya. Dulu para The Founding Fathers negeri ini rela menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat agamanya. Syariat agama menurut keyakinannya rela dihapus demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 9 orang panitia, yang 8 orangnya adalah kaum muslimin, tokoh cendekiawan muslim, kiai, ulama, tetapi mereka rela hanya karena 1 orang demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah teruji dan terpuji, tidak perlu diragukan. Jika hari ini umat Islam menjadi tertuduh hanya karena persoalan kunut, hanya karena persoalan jilbab, hanya karena persoalan ini dan itu yang sudah selesai urusannya, faliyadzubillah. Ada hal-hal besar yang ada di lorong gelap yang kita tidak tampilkan. Ada hal-hal besar yang kita khawatirkan, bahwa Islam dijaga oleh Allah di bumi Allah, tetapi tidak ada jaminan Islam masih dijaga oleh Allah di bumi Indonesia. Setiap Jumat para khutbah, setiap ceramah para da'i, setiap tausiah para ulama, para habaib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali minimal dalam keadaan Islam. Besok kita tidak ditanya ma jinsiyatuk, apa negaramu. Besok kita tidak bakal ditanya ma hizbuk, apa partaimu. Besok kita tidak ditanya ma jam'iyatuk, apa ormasmu. Sama sekali tidak. Jika hari ini kita diadu domba, kita dibuat sibuk dengan sesuatu yang tidak penting dan genting, padahal hal-hal yang paling mendasar yang coba dihapus dan dihilangkan. Ketika Pancasila, buah perjuangan rakyat Indonesia, buah perjuangan para ulama, buah perjuangan para kiai, buah perjuangan para santri, buah perjuangan para pelajar Islam, tidak perlu diragukan bahwa Islam adalah harga mati di negeri ini. Bukan berarti dengan Islam kemudian semuanya tidak ada, tidak. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Lihatlah, ketika dimanapun mayoritas umat Islam, insya Allah tidak ada minoritas yang tertindas. Lihatlah di negara manapun, di belahan bumi manapun, di dunia manapun, jika Islam yang mayoritas, maka insya Allah yang minoritas akan selamat. Tetapi coba bandingkan, tidak usah jauh sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak bermaksud memberikan kabar buruk terhadap negeri kita, tapi kita harus akui bahwa di negeri yang mayoritas muslim ini, di negeri yang rela umat Islam atas dihapusnya 7 kata, umat Islam jika berada di negeri yang minoritas, bahkan kemarin SKB 3 menteri yang alhamdulillah sudah dihapus, sudah dicabut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang mengatur bagaimana siswa berhijab atau berjilbab di sekolah-sekolah negeri. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita besok? Apa yang kelak terjadi dengan cucu-cucu kita besok? Jangan-jangan besok kita sudah ada di surga, ditarik kembali, diambil kembali, diminta keluar dari surga karena kita tidak berhasil meninggalkan generasi. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir. Kalau kita meninggalkan anak tanpa harta, insya Allah dia masih hidup. Karena tidak ada orang hidup kecuali ada rezekinya. Tidak ada orang bakal mati kelaparan jika dia berusaha. Tidak ada jaminan hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian para orang tua dan juga anak-anak kalian, kata Allah. Besok kita tidak ditanya apa kita tinggalkan jabatan untuk anak kita. Besok kita tidak ditanya apa yang kita tinggalkan untuk cucu-cucu kita. Tetapi yang kita wariskan adalah akidah. Kita tinggalkan adalah keyakinan. Kita semaikan dasar fondasinya, bangunannya, supaya apapun yang dibangun di atasnya, insya Allah akan kokoh dan kuat. Jangan membangun seperti membangun rumah sakit sidang jamaah rahimakumullah. Bagaimanapun mewahnya rumah sakit, bagaimanapun modernnya rumah sakit, bagaimanapun majunya rumah sakit, bagaimana canggihnya pun rumah sakit, tetap isinya adalah orang-orang sakit, bukan orang-orang sehat yang di dalamnya. Kecuali rumah sakit Salemba, karena yang tinggal di situ adalah para koruptor yang harusnya ditahan di rumah tahanan Salemba, tapi pura-pura sakit dan masuk rumah sakit. Itu orang sehat fisiknya, tapi sakit jiwanya. Tidak perlu. Tapi jika kita tinggalkan fondasi yang benar, insya Allah anak cucu kita besok akan mendoakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin fa'alhaqnahum dzurriyyatahum biiman. Jika kita telah beriman, meninggalkan anak generasi kita dalam iman, maka Allah akan pertemukan kita dan besok dipilihkan oleh Allah adalah surga yang paling tinggi dari keluarga kita. Jika kakek kita yang paling beriman dan paling tinggi surganya, kita semua anak cucunya akan diikutkan dengan kakek kita. Jika kita yang paling tinggi surganya, maka kakek dan semua cucu-cucu kita akan diikutkan di surga yang paling tinggi. Dan jika kita pun belum sanggup meraihnya, anak cucu kita yang meninggal di belakang kita, yang lahir di belakang kita, yang hadir setelah kita, ternyata mereka meraih surganya lebih tinggi, maka kita akan diikutkan. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa. Pertemanan, perkawanan, perkoncoan, persahabatan, rekanan, satu partai, satu ormat, satu golongan, satu apapun. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari la yauma dzilla illa dzilluh, tidak ada hari pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Jadinya apa sidang jamaah rahimakumullah? Jadinya kata Allah, adu akan jadi musuh, tetangga besok akan jadi musuh, kawan besok akan jadi musuh, atasan besok akan jadi musuh, bawahan besok akan jadi musuh, bahkan anak cucu kita akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Dan takwa yang kita kejar, takwa yang kita raih, takwa yang kita peroleh, takwa yang kita ingin dapatkan dari bulan Ramadan ini, tidak hanya untuk kita. Sebagai seorang beriman, kita tidak boleh jadi orang pelit, kita tidak boleh jadi orang bakhil, kita tidak boleh jadi orang kikir, kita tidak boleh jadi orang medit, kita tidak boleh orang sekek, tidak boleh jadi orang sampilik karya. Tetapi kita dituntun untuk apa? Peduli. Karena iman kita tidak akan ada maknanya, iman kita tidak ada artinya. Tapi kan kita beda bahasa, kita beda bangsa, kita beda negara. Iya, ikatan kita tidak dijebak, tidak dibatasi oleh sektoral, oleh negara dan bangsa sekalipun. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Fa aslihu bainakum, maka damaikanlah. Jangan karena perbedaan-perbedaan sepele, perbedaan pilihan presiden, perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan ini, perbedaan itu, menyebabkan kita semuanya kemudian menjadi bermusuhan. Tapi ingatlah, di saat kita bergembira hari ini, walaupun dalam kondisi yang sedih, banyak orang mau mudik tak jadi mudik,
Banyak orang mau pulang kampung, bahkan sudah pulang kampung dikembalikan lagi ke Jakarta. Kenapa? Mudiknya lewat jalur yang tidak benar. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Semua berjuang mendapatkan. Mudik belum tentu pasti akan ketemu, akan berjumpa. Tetapi kelak kita di akhirat besok, mudik yang sesungguhnya, itulah yang benar. Ketika orang-orang yang sudah bosan berbuat dosa, orang sudah bosan berbuat maksiat, sudah bosan bikin kezaliman, sudah capek dengan kemusyrikannya, mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mungkinkah Allah masih mengampuni kami? Rasulullah terdiam, tak sanggup menjawabnya. Turunlah ayat di surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Indah sekali. Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadamu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Masya Allah. Allah yang maha pengurah, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Di tengah banyaknya dosa kita, di tengah banyaknya maksiat kita, di tengah banyaknya salah dan zalim kita, apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang kelewat batas, wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, wahai hamba-hambaku yang sudah asik masuk dengan dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa, Allah memaafkan semua salah. Jangan sampai putus asa. Gimana caranya? Anibu ila rabbikum, mudiklah dengan benar. Mudik di sini bukan pulang kampung, tapi mudiklah kepada Allah. Baliklah kepada Allah, pulanglah kepada Allah. Gimana cara pulangnya? Wa aslimu lahu, berislamlah dengan benar. Perbaiki Islam kita, perbaiki cara berislam kita, perbaiki tata cara hidup kita, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana keluarga kita. Saya tanya di kesempatan sidang Id yang mulia ini, para bapak, para suami, berapa kali bapak mengecek bagaimana sholat istrinya? Saya mau tanya kita semua yang hadir pada Jumat, pada Id Mubarak ini, pernahkah bapak periksa bagaimana ruku dan sujudnya istri bapak? Pernahkah bapak sebagai suami tanya bagaimana anak-anaknya sujud dan rukunya benar dan sempurna? Wahai para ibu, pernahkah ibu ditanya oleh suami? Pernahkah ibu mengecek sholatnya suami? Periksa sholatnya suami. Jangan-jangan sholatnya seperti kalbarkil katib, kayak kilat nyambar, kadajat yakul, kayak ayam matok. Padahal itu yang pertama. Karena besok bukan ditanya harta kita, tak ditanya pangkat kita, tak ditanya jabatan kita. Bahkan itu yang bikin berat. Yang terlambat masuk surga. Kenapa? Karena terlalu banyak pertanyaannya. Harta simpanan yang gak jelas dari mana datangnya. Min aina tasaba ila aina anfaqta. Dari mana diperoleh, dengan cara apa diraih, kemana dibelanjakan. Berat. Berat sekali. Maka sebelum hari itu datang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak berguna lagi harta dan anak-anak kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu seseorang kabur dari saudaranya. Seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari suami, dari istri, dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Setelah lolos, baru dia boleh periksa yang lain. Maka hari ini kebersamaan kita, Masjid Raudhatul Jannah akan jadi saksi besok, bahwa si fulan akan bertanya, si fulan di sebelah mana? Saudara saya yang dulu berjamaah sama saya di Raudhatul Jannah, berdirinya di sebelah mana ya Allah?
Di mana posisinya ya Allah? Jika belum dia bersama kami ya Allah, tolong keluarkan dia dari tempat yang salah itu ya Allah. Kita saling memanggil, kita saling mengingatkan, kita saling menyapa. Karenanya hari ini saat kita merayakan Idul Fitri, sudah ratusan saudara-saudara kita di Palestina harus memegang nyawa. Mereka datang sholat ke masjid, itu nyawa taruhannya. Istrinya akan siap jadi janda, anaknya siap jadi yatim. Kita yang ke masjid, Masya Allah, masjidnya megah, pakai AC, sajadahnya tebal, tapi kita terlena, kita terbuai dengan dunia kita. Kita menganggap hidup masih lama, kita menganggap hidup masih jauh, tapi ternyata apa? Jangankan mati, kiamat pun inna sa'ata kana qariba. Kiamat pun sudah dekat. Kalaupun kita nggak mendapatnya, kita pasti akan mengalami kiamat kecil. Kita akan pasti mengalami kematian itu. Karenanya sidang jamaah rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, kita berharap dengan Allah di hari yang fitri ini kita awali, di hari yang suci ini yang telah kita buka semalam dengan takbir, kita kumandangkan sampai hari ini, sampai sholat Id ini. Maka insya Allah jalan itu telah terang benderang di hadapan kita. Jalan kebaikan itu telah Allah bukakan. Jangan pernah mau belok. Jika ada kawan kita bersalah, ingatkan dia. Jika ada kawan kita yang melenceng, peganglah dia, tarik kembali dia. Kenapa? Karena besok kita akan juga mengalami hal yang sama. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga kita dari semua hal yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini saya mengajak kita semua. Saya mengajak para suami, para bapak, para ayah, para orang tua untuk kita merenungkan kembali apa yang kita sudah lakukan untuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana tanggung jawab kita kepada istri dan anak-anak kita? Bagaimana tanggung jawab kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada tetangganya keluarga kita? Wal jari dzil qurba. Bukan hanya tetangga kita, tetapi tetangganya saudara kita. Karena apa? Karena saudara yang paling dekat dengan kita adalah tetangganya saudara kita. Jika saudara kita ada apa-apa, dia akan jadi tetangga. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, orang yang paling medit ada orang yang tidak pernah mendoakan saudaranya. Sekurang-kurangnya kita selalu berdoa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Jangan pelit jadi orang beriman. Jangan medit jadi orang beriman. Kenapa? Karena satu orang yang kita doakan, dua orang yang kita doakan, banyak orang yang kita doakan, beribu-ribu orang yang kita doakan, berjuta-juta orang yang kita doakan, Allah akan buat orang yang sama mendoakan kita. Semakin banyak orang kita doakan, semakin banyak orang mendoakan kita. Kita kan beda negara, iya, tapi kita diikat dengan satu iman. Kita beda bangsa, iya, tapi kita diikat dengan satu keyakinan. Karena itu penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Apalagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sampai menyatakan wamal Quds illa Makkah. Kita yang pernah ke Mekah, kita yang percaya dengan Mekah harus percaya dengan Al-Quds, harus percaya dengan Palestina. Kenapa? Karena setelah 40 tahun Allah membangun langsung Ka'bah Baitullah yang kemudian ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim. Allah membangun rumah kedua kita adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi, setelah Allah membangun Ka'bah pertama kali, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk seluruh umat manusia, lalladzi bi Bakkah, itulah Ka'bah. Ba'da arba'ina sanah, setelah 40 tahun Allah membangun rumah kedua kita adalah Baitul Maqdis. Jika hari ini kita mengaku cinta dengan Ka'bah, mengaku cinta dengan Mekah,
mengaku cinta dengan Rasulullah, tapi tidak peduli kepada Masjidil Aqsa, tidak peduli kepada Palestina, iman kita dipertanyakan, keyakinan kita masih diragukan. Karena itu, marilah kita jadikan momentum itu menumbuhkan cinta kita. Minimal kita kirimkan doa dalam setiap doa kita. Kita munajatkan setiap munajat kita. Kita wiridkan pada setiap wirid kita. Allahumma ansur man nasaraddin. Siapapun yang menolong agama Allah akan ditolongnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا ذللا فأعزنا وإنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا فاجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام ومن شيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أنحاء العالم لإعلاء كلمتك هي العليا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم المجاهدين. اللهم سلم المجاهدين. اللهم سلم المجاهدين في أنحاء العالم خصوصا في بلدنا إندونيسيا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.